Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, halo guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal lanjutin lagi ya. Nonton anime yang berjudul Oshinoko season kedua episode kedua kayak gitu ya. Jadi ya di episode sebelumnya itu langsung perkenalan sih ya, lebih ke arah ini mereka kan bakal tampil di stage di orkestra, bukan orkestra sih, apa namanya, teater yang dimana yaitu untuk nginiin sebuah manga ya. Jadi manga itu jadikan stage gitu, dan ya kira si Aqua, terus Akane, terus si siapa tuh Kana juga ya, mereka bertiga kira menjadi salah satu pemeran di situ. Dan kemarin diakhiri dengan ceritanya tuh pengen diubah lagi sama autor manganya. Jadi katanya dia pengen ngerombak semuanya, padahal pemerannya itu udah pada bagus gitu. Jadi ceritanya doang, sebenarnya skenario nya doang yang diubah gitu, dan katanya dia nggak suka. Dan ya itu ya, kita bakal lihat kayak gimana ya, kita aja untuk episode kedua dari Oshinoko season kedua. Oke, episode 2 kita mulai saja. 1 2 3. どうですか？ Nah itu dia kan, makanya makanya dia tuh udah cocok sebenarnya sama pemerannya. 先生、舞台の時練習じゃ持って行った方がいいです。すごいな。だからこそあれですよ。Nah itu dia, makanya dia minta ganti. Kayaknya juga agak dilema juga kayak waktu pas dia nerima kayaknya. 脚本って今からでもってもらえ。もちろんですが、あたりを全部。ありっていう。全部？ Iya. Oh, kita balik ke ini dulu. Ke pertama sebelumnya, ke mangakanya kan waktu. Oke, jam 1. Hari H pertemuan staff. Oh, ini pas dia nerima naskahnya kali ya. Pas pertama kali mereka datang. と言っても半分は外部から集めた。緊張しなくていいと思うぞ。今日なんてしてないんだけど。メルト君。 Melt. おっす。この公演、カブラギ P が外部の役。 Ini ya waktu itu jadi salah satu pemeran utama juga kan, 俺たちは yang di season 1. よろしくな。よろしくね。なんだよ、そう。ああ、わかるけどな。特に天の悪。Ketahuan. けどよ。今日は甘から9ヶ月。 9 bulan. Oh, dia juga berlatih juga. 前よりかはマシになってると思う。ダメだったら遠慮なく言ってくれ。 Dia pun juga berusaha untuk menjadi lebih baik lah. Setidaknya itu that's good, man. Kazami. 剣役を務めさせていただきます。いちごプロ所属有馬かなです。有馬かな。プロ所属星野アクア陶器役を務めさせていただきます。みんな早いね。まだ10揃ったみたいだから紹介始めちゃおっか。僕の名前はライダー。ライダー。の総合責任者。で、こっちが演出家の金ちゃんね。金田一敏郎だ。 Kid. Guo. Sakuya. Oke. Berarti dia lawannya lah ya. Mitanori, Mei. Gila, banyak banget karakternya ya. Gua kagak bakal inget nih anjing. Kurokawa Akane. Duel deh. Gila tuh mata didetailin banget ya. Oh, ini sih pemeran MC.
Penghargaan aktor terbaik. あいいか夢川大輝 Taiki. このメンバーで一丸となり舞台東京ブレイドを成功に導 Kayaknya pas pertemuan-pertamanya mereka ya. Dia penghargaan aktor terbaik loh. 今日メンバーは一通り揃ってるみたいだな。このまま本読みもやっちまうか。から始め。雑談するな。赤くんおひさって言っても時々アリバイ作りで合ってるだろそれはそうだけど、またお仕事で会える。マガチの時は迷惑かけっぱなしだったから。 Ah, ini yang episode itu 舞台は ya. 私の本業だし、今度は私 Yang が dia 会える bukan reality show, apa sih namanya? チンアルあ、いや、そんなんじゃなくて、 Reality show sih bener ya. 全然私まだまだだし、自信なんて。今回の舞台、私たち一緒の出番が多いから、いつでも頼ってほしいなって思って。 Mhm. なんかあったら相談 Cemerut ya. あの二人付き合ってるんだっけリアリティショーでどうの Nah kan? 番組上そういう流れになってるみたい。でもあくまでビジネスみたいよ。そりゃキスした相手とすぐ疎遠になったらファン受け悪いでしょうし。 Gila pakai klarifikasi sama dia ya. まあ向こうは役柄上でもいい名付けだし狙ってのキャスティングなんかな Oh iya cocok sih, bener sih. 私は役者のリアル情報といた Ya aduh, karena 基本的に観客が持つ情報ってのは一律に揃えた方が演出は広く刺さるものなのに、プロモ側がそういう意味あるのかわからないちょい足し好きなのは2世紀前から変わらないのよね。 gila, gila. なんか尖ってんな有馬京アマの時はもうあの時は座長だったからね。現場の空気悪くしたくなかっただ。私はこういうのが強い。 Oh, sifat aslinya emang judes-judes ini ya. 気を使わなくてよかったのに Soalnya kan dulu kan dia akrab-akrab banget kan. だってダメさにもあ言い訳だな忘れてくれ俺たちは共演演技で見か Hmm. Oke. 忙しい中来てくれてありがとうございます。私は月刊連載だから、切り暇だし、全然。なんかのさ。何？元アシスタントとはいえ、もう鮫島さんは一発の作家。それどころか、私なんて漫画もアニメも大ヒットの週刊漫画家が Mangaka Daihid. てくれたんだもの。 Hmm. そりゃ来るってものでしょ。それで相談って先生はアニメ化経験 Drama udah. Ya. Anime udah ya. わからなくて Oh, mungkin dia tuh nerima awalnya itu karena ya udah nerima-terima aja gitu. Pas dia kemarin dia bilang ganti semuanya itu karena dia udah berkomitmen. 今度東京ブレイドの劇 Hmm. となんか先生劇の稽古見学一緒にできてくれます。 Oke. 私に何かできるってわけじゃないけどいいわよ。あげる。あった。ありがとうございます。お願いします。すいません。ああ、こういうのは払うものだから。2軒目行きましょう。あ、前にパーキー食べた。寒い時も。Oke, langsung mau sikat gigi. 戻ります。 Gila. Nanti dia bersih kali gitu apa gimana? 揃いの漫画業界のアビコ先生はなかなか Yang paling nyentrik. Oke. 漫画は最悪一人でも描けるけど、メディア化は多くの人が関わる分、コミュ力が問われる。現場に任せっきりだと好き勝手やられがちなのは事実としてある。 Ah, 原作者が変に出張って現場が混乱するなんて話もそこら中で耳に kayak tipikal kayak gitu tuh kayaknya ya si ある程度の押し引きが必要だろうけど、 senseinya. その点、アビコ先生 Abiko Sensei.
私もトイレ行こう。Gila, ada 2 begitu ya. 何してるの？ダブル歯磨きです。歯ブラシ2つ使えば2倍の速度で磨けるじゃないですか。 Ge. 手を待たせるわけにはいかないので倍速でやってます。 Oh ya, emang SK ada unik, men. やっぱり変人だ。 Iya. 総ブレ部隊揉めないと。 Dia ngubah semuanya gitu. 脚本全部直してください。 Gila. Iya. さすがにそれは大きくいただいて稽古にも入ってる。本番まであと20日。 20 hari. 何度も直してください。実際動いてる。この脚本 Oh, oke. Pas nonton ternyata belum dapet. よくないから OK じゃないですよ。 Gila. ご希望に沿わない脚本を上げてしまったことをまず謝らせてください。もちろん今からでも直せると直すつもり。しかしですね、事前に何度かやり取りさせ、私としては最大限意図を下つもりで。 Beberapa hasil. Oh, dia udah ngebuat yang terbaik. どう直せばよいのでしょう。 Heeh. あなたがこの本書いた人ですね。 Iya. 触れてないんですね。 Oh. 直せばいい。人に東京ブレード読んでくれ。 Wow, let's go. Ngeri. この上で原作の魅力を引き出すための脚本を。 読んだ上でこれなんですか？ Ya kayak ngomongin karakter kayaknya deh kayaknya. キャラはこんなことしないっての。 Nah, itu dia. に展開を変えるのはいい。 Tapi karakternya jangan diubah. 変えるのは無礼だと思いませんか？ Bagus nih, bagus. うちの子たちはこんなバカじゃない。 Oh, dia anggap karakter itu anak-anaknya dia. それは演劇というメディアの性質上。いえ、修正箇所いただければ対応も。 だから全部どれだけ言っても治ってないんですよ。私が舐められてるだけなのかな。脚本家の方が純粋に理解できてないみたいで。 Gila, dikritik habis ya. これっていうの。あの人ちょっと創作者としてのセンスが。アビコ先生、言ったちょっと。 Iya. Gila, gila. Di roasting abis ya. 結構バラしたな。ある。 Oke, masih diyakinin tuh. Tapi ya karakter ceritanya boleh diubah, tapi karakternya jangan. Soal karakternya si Suyuki. Oke. 脚本の制作フローとして一旦プロデューサーと演出家の打ち合わせのもと第一項が作る。 Produser dan sutradara. Gila, ada zoom gini. Jimit. 原作者の確認が行われ、おそらくアビコ先生は上がった脚本に不満があった。 Oh, ini editornya ya. 怒りに近い形で修正指示を書いて送りつけたに違いない。 Oke. ただし原作者と脚本家の間には多くの大人が仲介し、リライティングはほぼほぼ伝言ゲームになる。 Pesan berantai, jadi nyampe ke sananya itu enggak. その意図は編集者にも汲み取れない可能性がある。 Iya. 見せ場なのに全然エモくない。全然治ってない。まで心情ベラベラ喋って。 Gerombol anak-anak caper ya. どうにかして。アビコ先生は漫画のことになると突然多弁になるからな。 Yo. 消化するの大変だよ。残った感じの文章。 Oh, jadi kayak diubah-ubah pihak ciptanya. Nah tuh, jadi kayak banyak interupsi di sana sini. Tapi akhirnya berakhir ke ujung di mana ya si mangakanya ngamuk tadi. Berarti ini kesalahan berbagai pihak sih sebenarnya. Tapi nggak salah juga sih karena dari perspektif masing-masing punya kepentingan masing-masing.
Gila, bagus lah ini. Jadi nggak bisa dua pihak dong disalahin di sini. Jadi banyak rentetannya ternyata. Nah itu dia nih, makanya dia nonton langsung ngamuk kan. Tapi lebih baik begini sih, karena dia langsung ngomong sama penulisnya, Cok. Ah. 原作者とどうもどこかでもアビコ先生の怒りも突然湧いて出たものではない。 Iya, jadi ada luapan terus-terusan tapi nggak ditanggapin. Gila, bagus sih. この脚本家の人、私の作品に見てないんじゃないですか。ほら、この修正が消えてバカな女にしか見えない。センスない。修正も的外れ。makna dari entertainment. もう私に全部脚本書かせてください。いやちょっとそれは編集部的にもあれでしょう。 Iya, udah capek ya. Dibatalin sama dia. Iya, soalnya punya royaltinya. Ya, mati dah. Wow, punya duit dia. Iya sih perusahaan. Iya. Mau gak mau udah ikutin aja dah ya. Iya aja kan digantikan gitu. Oh. Yo, kedengeran ya. 漫画家はこだわり強くて社会性に著しくてる人多いから。もちろんアビコ先生は極端な方だけど。 Jadi Abiko Sensei itu dia tuh visinya dia tuh harus sesuai gitu. このままだと降ろされますよ。仕方ないよ。脚本家の地位。 Feeling gue Sensei ini jago sebenarnya, cuma emang masalah di komunikasi aja yang banyak interupsi. Jadi そんなのはね、よくあること。いいものを作ろうと真面目。原作者の違えば。やばれ。 betul. Ini apa yang terjadi sama Chainsaw Man? 面白かった。原作。プロデューサーの趣味をねじ込まれ。大手事務。Yes, ini terjadi sama Chainsaw Man nih, lu gak tahu seberapa dihinanya tuh ya direkturnya Chainsaw Man anjing. Padahal karya udah sebagus itu anjing, sudah sepassionate itu, tetap dihina luar biasa. Tapi itu bukan sama mangaka aslinya ya, tapi sama fansnya. 殺されるのは別に。ただ、クレジットからは僕の名前伝えませんか。先生が書き直したもの。あたかも自分の脚本。僕にもプライドがある。Hmm. スタッフは発表し。Iya, udah ada pamflet sama posternya. 僕はゴア君の脚本方針は間違ってないと思ってる。今回のもいい脚本だと胸を張って言えるよ。どうか今回は事故にあったと思ってどうか飲んでくれないかな。 Ini juga bingung juga kan produsernya nih ya. わかりました。クレジットはままで構いません。今度飯をおごってくださいよ。ほんと申し訳ない。何でも好きなだけ食ってくれ。 Gila, untuk orangnya baik ya. Tapi dia juga istilahnya kayak terganggu juga dengan ininya. Sejak mulai serialisasi. Gila. Jadi itu emang passionate juga sama Tokyo Blood ini ya. Oh. Dia pun juga passionate juga, Cok. Ini layar ribetnya adaptasi series anjing. Ribet adaptasi itu emang begini sih. Tapi kadang banyak, untung banget Abiko Sensei itu dia orangnya itu
ngomong banget gitu. Kalau tipikal mangaka lain mungkin gak enakan kali ya. 新しい脚本が上がり次第連絡を。それまで稽古は休止とする。大変なことになっちゃった。原作者が隠し台のは勝手にやることはできないからね。稽古中断は痛い。今回の舞台ステージアラウンドだし。 Stage round. そういや、そのステージアラウンド Yang muter itu stage-nya. 知らないで稽古してたの？それ分かってなきゃイメージできなくない？駅のステージなんてほとんど同じだろ。 Gak punya pengalaman soalnya dia. 疲れ。気づきましたもん。いいじゃないというか、好んで見ないだけだけど。どうして？場面転換のたび入れ替えてテンポ。可動式。劇特有の大げさないまいちの俺。同じ時間使うなら演出聞かせられる映像の方を見るのがいい。 Nah, makanya stage round itu untuk seamless itu kayaknya. Oke. でもその答えはちょっと古いかな。 Oh. その認識じゃちょっと困るよ。 Nah, itu stage round itu kayaknya yang muter itu bukan sih? Jadi kayak tempat itu tinggal diputer doang. Gila, diajak ke date ya. Kita ke stage round ini. Stage round Tokyo. Oke, habis ya. Pesan berantai. Oh, title itunya ya. Oh, maksudnya itu title ininya apa yang tadi yang pesannya autornya itu nggak nyampe ke penulisnya. Pesan berantai. Yang gue bingung adalah kenapa kan gue untuk kemarin gue juga mau pertanyakan kayak kenapa maksudnya si siapa namanya Ruby itu ada di ending sama opening ya. Soalnya dia kayak kebanyakan asli di sini dia nggak bakal ngambil banyak porsi dong. Soalnya kan ini full teater. Ya tadi untuk episode kedua ya dari Oshinoko season kedua. Ya tadi untuk episode kedua ya dari Oshinoko season kedua. Jadi ya episode yang bagus ya. Jadi di sini akhirnya kita diperlihatkan sedikit lah ya bahasanya terkait dengan perspektif dari autor dari sebuah karya ya. Ya dimana ketika karyanya itu diadaptasi tidak sesuai dengan keinginannya dia. Yang dimana tadi si Abiko Sensei itu kan punya keluhan terkait dengan adaptasi dari stage-nya dia. Yang dimana itu dia udah nyampain tuh ya dia punya revisi, dia punya kritikan dan lain-lainnya ke editornya, tapi akhirnya karena banyaknya interupsi dari pesan itu dan dari komplain itu, akhirnya pas nyampe ke penulis naskahnya yaitu adalah si Guo Sensei, itu akhirnya jadi tidak maksimal dan malah berubah gitu pesannya. Ya padahal Guo Sensei sendiri itu sudah melakukan semaksimal mungkin. Dan ini menurut gue adalah ya tadi adanya di miskomunikasi aja sebenarnya, dimana terlalu banyak interupsi dari autor bukan autor sih, dari orang-orang tadi ya yang nyampain pesannya itu. Ya akhirnya itu kan menyesuaikan dengan kepentingan mereka masing-masing gitu, dimana editor yang akhirnya menyampaikan itu terus akhirnya dari hak cipta gitu ya, itu akhirnya nggak mungkin ngasih komplainan besar kayak begini ke produser. Jadi akhirnya
diganti, dan akhirnya dari produsernya pun juga harus menyesuaikan dengan kondisi stage-nya, di mana nggak bisa sembarangan ditulis, harus menyesuaikan waktu, dari penulisannya pun juga harus lebih efisien dan lain-lainnya, baru akhirnya nyampe ke penulisnya gitu. Jadi kayak kritikannya itu bisa dibilang tidak sampai secara maksimal ke si Guo gitu, tidak ke penulis naskahnya dari stage-nya ini. Dan akhirnya ya makanya tadi puncaknya itu adalah ketika dia datang langsung tadi si Abiko Sensei ke sana, dan akhirnya langsung ngerosting langsung si Guo Sensei gitu. Yang dimana ya menurut gua di sini pun juga bukan salahnya Guo Sensei juga, karena Guo Sensei kan cuma menerima kritikan dari pesan yang berantai itu gitu, dari orang-orang yang nerima pesannya senseinya gitu kan. Dan si Guo Sensei itu pun juga emang passionate sekali dengan karyanya dia, dan menurut gua itu adalah suatu hal yang real banget, dimana kayak terkadang mereka itu bisa dibilang ya, apalagi penulis naskah yang bisa dibilang adaptasi kah, atau mungkin pokoknya ngomongin adaptasi lah, itu kan di setiap media itu beda gitu. Dijadikan movie pasti beda, dijadikan live action pasti beda, dijadikan anime pasti beda, dijadikan stage pun juga pasti beda gitu. Makanya kan itulah perlunya penulis naskah ya dalam dalam setiap media gitu. Jadi kayak ya untuk menyesuaikan dengan media yang ada, yang pengen diadaptasi ke sananya itu, pengen dijadiin stage ya harus menyesuaikan dengan waktunya 2,5 jam misalkan, atau ya 2 jam lah atau berapa, itu kan harus menyesuaikan tuh naskahnya supaya lebih efisien, supaya bisa lebih nyambung. Dijadiin movie live action gak sembarangan, harus mengikuti manganya gitu. Jadi kayak atau source material langsung, jadi harus dikompres, di cut di beberapa sisi dan lain-lainnya. Itu kan salah satu hal yang perlu dari penulis naskahnya itu. Anime pun juga sama. Jadi penulis naskah itu emang yang paling ribet, karena dia harus menyesuaikan karya aslinya nih ya, yang visinya autornya pun juga udah beda, itu diadaptasi menjadi baik di media yang baru gitu. Dan makanya tadi kan si Guo kan ngomong bahwa ya penulis naskah itu pasti sering disalahin karena visinya itu pasti beda gitu. Jadi visinya autor itu maunya begini, tapi untuk ketika implementasikan ke media itu nggak cocok. Jadi akhirnya banyak hal di sana gitu ya. Akhirnya pasti yang disalahin itu adalah yang penulis naskahnya gitu. Jadi itu akhirnya yang terjadi tadi. Dan ya kalau menurut gue tuh bagus banget sih untuk ada anime yang akhirnya nyeritain hal tersebut ya, karena kan kita sama sekali kagak tahu tuh ya, kayak misalkan kayak itu kan cukup mewakili ya, nggak cuma di stage doang di sini, tapi kayak mau ke anime, mau itu ke film, mau itu ke apa gitu. Terkadang mungkin bahkan kalau misalkan Abiko Sensei kan dia autornya itu kan agak nyentrik ya, agak dia tuh benar-benar mencintai banget karyanya dia nganggap karakternya itu kayak anak-anaknya dia, dan pilihan yang paling dia yang dia inginkan itu adalah ceritanya tuh diobrak-abrik aja, istilahnya nggak masalah gitu kalau pengen diubah, tapi karakternya jangan. Jadi dia tuh pengennya tuh anak-anaknya ini sifatnya tuh nggak berubah gitu, tapi ceritanya itu sendiri yang mungkin diubah, lebih diefisienkan atau kayak gimana tuh nggak masalah, tapi karakternya itu nggak berubah. Itu yang dia inginin sama autornya tadi. Tapi akhirnya kan ketika kita ngelihat naskah aslinya, karakternya malah jadi makin parah. Terus kira karakternya si yang diperankan sama Akane itu kan jadi makin beda banget, padahal aslinya itu Anggun. Nah, itu kan yang dipertanyakan sama Akane kan sebenarnya. Kayak gitu. Jadi jadi beda gitu visi daripada autornya. Nih gue pengen karakternya begini, tapi untuk menceritakan karakternya begitu itu harus perlu durasi yang lebih panjang. Apalagi kan sifat yang Anggun itu kan menghabiskan beberapa detik dibandingkan sifat yang langsung straightforward seperti yang di naskahnya si Guo gitu. Jadi memang kepentingannya itu jelas beda dan visinya jelas beda, dan makanya kita lihat nanti apakah feeling gua mungkin nanti si Guo pun juga bakal mulai untuk menulis juga, mungkin nanti bakal ngasih tahu dia punya tulisan ke senseinya. Tapi kan sih dibilang tadi sensei itu juga bakal nulis naskahnya kan. Feeling gua kayaknya gagal sih, karena kayaknya si autornya itu nggak ngerti tentang bagaimana nulis naskah untuk di teater, untuk di stage gitu. Jadi gue yakinnya sih bakal susah itu naskahnya. Mungkin nanti feeling gue bakal diperbaiki aja. Jadi kayak naskahnya itu bakal diperbaiki sama si Guo. Jadi gue itu bakal jadi yang merevisi menyesuaikan dengan medianya gitu, menyesuaikan dengan
stage-nya. Feeling gue sih begitu ya, tapi nggak tahu juga sih nanti bakal kayak gimana. Gue kira sih gue nanti soalnya dia tuh kelihatan banget, dia tuh cukup passionate. Dia bilang kan bahwa dia tuh baca Tokyo Blade itu dari awal serialisasinya. Jadi pastinya ya dia benar-benar udah baca manganya gitu. Cuma kan akhirnya dia kan sebagai seorang profesional gitu, sebagai seorang profesional penulis yang pasti kan harus menyesuaikan dengan media yang ada. Dan bahkan produsernya pun juga setuju juga kan sebenarnya, karena memang ini naskah yang cocok untuk medianya tapi nggak sesuai visi sama penulisnya. Itu yang jadi masalah gitu ya sama autor aslinya gitu. Bagus sih, gua suka sih untuk apa yang ada gitu. Jadi drama yang ada itu nggak sembarangan, dan menurut gua itu berasa real banget, karena ya emang bener bahwa nggak tiba-tiba dari autornya itu bisa langsung ngomong ke penulis naskahnya. Jadi harus ada rentetan orang yang harus mendengarkan komplainan atau kritikan dari autornya, dan akhirnya tuh malah berubah ketika sampai di penulis naskah stage-nya gitu. Itu bagus sih gitu. Dan ya cukup menarik, dan bisa dibilang kan mungkin kalau kita kan ngeliat sih Abiko Sensei kan dia kayak kelihatan ngomong banget ya, kayak dia tuh vokal banget lah terhadap dia punya karya. Bayangin aja kalau misalkan karyanya ini mangakanya itu bisa dibilang orang itu nggak enakan, ya mungkin dia bakal ngerasa sedih gitu ya karyanya dijadiin kayak begitu. Contoh kayak si tadi kan si Sensei yang waktu itu manganya itu dijadiin drama yang akhirnya dramanya jelek. Itu kan kayak itu tipikal kebanyakan mungkin autor itu kayak gitu. Jadi kayak diadaptasi tapi akhirnya adaptasinya pun juga nggak terlalu bagus, jadi kayak ya udah gitu. Makanya kau bilang kan anime-anime yang bisa bilang adaptasi anime gitu ya, yang jelek gitu. Contoh kayak dulu itu yang paling gue benci itu Butan Oliver ya. Maksud gue itu cerita oke banget, cuma ya adaptasinya sampah sekali dari studionya atau dari Kadokawa atau apapun gitu. Maksud gue bisa lebih itu maksudnya merusak karya aslinya gitu. Jadi kayak kebayang aja gitu, lu bayangin aja lu nulis passionate gitu ya, lu bikin gambarnya apalagi mangaka gitu ya, lu bikin, lu tulis, lu muter otak lu untuk itu, tiba-tiba pas diadaptasi jadi jelek, itu ya pasti bikin sakit hati lah. Ya juga untung banget tadi si Abiko Sensei orangnya vokal, jadi dia langsung ngomong langsung gitu. Baik aja kalau misalkan orangnya itu nggak enakan, kayak masih untung diadaptasi gitu kan, kesannya kayak gitu kan. Masih untung diadaptasi jadi anime ya daripada enggak gitu. Makanya orang jadi mungkin banyak yang nggak protes juga gitu. Tapi ada juga yang protes juga sih. Kayak yang terbaru itu Anime Memory kan, itu penulisnya autornya protes karena penulisan di animenya itu jadi kayak kagak jelas gitu. Jadi gue pikir kayak ya memang seperti itu kali ya akhirnya perasaan daripada penulis aslinya gitu. Jadi kayak di sini tuh sebenarnya yang salah itu dari berbagai sisi gitu. Feeling gue sih dari nggak salah juga sih. Kalau disebut salah juga nggak salah juga. Ini menurut gue masalahnya itu ada di miskomunikasi gitu. Jadi ya salah semuanya mungkin ya bahasanya, tapi semuanya pun juga nggak salah juga gitu. Bingung juga gitu ya. Soalnya semuanya punya misi sendiri, mereka punya tujuan sendiri. Jadi akhirnya ya ketika itu mempengaruhi komplainan itu, akhirnya mempengaruhi karya akhirnya. Jadi ya yang disalahin malah yang paling ujungnya, yaitu adalah si penulis naskah aslinya gitu. Itu kasihan sih kalau menurut gue ya. Tapi tadi untuk episode kedua ya dari Oshinoko season kedua, terima kasih sama teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan juga notifikasi. Sampai jumpa di episode berikutnya, episode ketiga kayak gitu. Guys, gitu aja, terima kasih. Bye.